Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 35 sampai 41. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Bacaan pertama tadi adalah kisah tentang seorang yang bernama Ayub. Kitab Ayub itu kurang lebih 500 tahun sebelum Kristus datang ke dunia ini. Ayub itu hidup bahagia duniawi. Artinya dia itu seorang yang taat beribadah kepada Allah dan hidupnya makmur. Hartanya banyak, anak-anaknya juga banyak, sawah ladangnya, ternaknya, amanlah hidupnya. Tetapi tiba-tiba ia mengalami suatu gelombang dahsyat dalam hidupnya. Ia kehilangan harta bendanya, sawah ladangnya, ternaknya. Ia kehilangan segala-galanya dan menjadi sangat miskin. Bahkan kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya juga. Dan ia pun terkena penyakit yang parah, hingga ia terlunta-lunta. Beruntunglah ia mempunyai 3 sahabat yang menemani dia dalam keadaannya itu. Gelombang yang lebih menakutkan bagi dia, yang mencemaskan dirinya, mengapa ia yang hidup
menurut dirinya saleh, orang yang taat beribadah, mengapa mengalami kejadian serupa itu? Ia sampai mempertanyakan bagaimana Allah itu berbuat, membiarkan dirinya mengalami seperti itu. Dan 3 sahabatnya ini hendak menolong dia, menyertai dia dalam keadaannya seperti itu. 3 sahabatnya ini bercakap-cakap dengan dia. Yang seorang itu karena lanjut usianya memberi nasihat dengan tenang. Allah itu selalu akan menolong. Karena itu tetaplah dalam imanmu. Yang paling muda, Sobat namanya kalau tidak salah, itu omongannya keras, sesuai dengan kemudaannya. Ia selalu berkata-kata, karena kamu berdosa, karena dosamu engkau mengalami seperti ini. Karena itu bertobatlah. Ayub itu sudah berkata, ia bertobat. Sudah melakukan, mau menerima segalanya dari Tuhan dan tetap mau bertahan untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang di tengah-tengah itu seorang yang katakan yang memberikan nasihat dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Ada sesuatu yang pasti tidak kita ketahui. Jalan pikiran Allah itu sulit ditentukan atau sulit kita menerimanya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Bahkan datang sahabatnya yang keempat kemudian, tetapi juga tidak menemukan jawaban mengapa Tuhan Allah itu memberi seorang yang sudah saleh hidupnya, sudah bertakwa bertahun-tahun, suatu kehidupan yang sangat mengerikan. Kejatuhannya itu sangat mengerikan. Pertanyaan ini pasti menghantui kita semua juga. Mengapa bisa terjadi? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia ini masing-masing? Bisa terjadi segala sesuatunya. Matahari yang panas itu dialami oleh orang baik maupun orang yang jahat. Hujan banjir yang melanda itu, tsunami itu melanda semua orang di tempat itu. Yang benar dan tidak benar mengalaminya. Apa maksud Allah? Para murid juga mengalami seperti itu. Di tengah laut, tiba-tiba gelombang angin yang dahsyat, dikatakan seperti itu. Gelombang pun tinggi sampai air masuk di kapal itu. Mau tenggelam. Sedangkan Yesus itu tidur di buritan kapal itu. Murid-murid itu cemas, membangunkan dia, "Guru, tidak pedulikah engkau bahwa kita ini akan binasa?"
Dan Yesus kemudian dengan firman-Nya, Ia berkata kepada angin itu, redalah. Kepada gelombang-gelombang Dia berkata, jadilah tenang. Maka reda. Firman Tuhan itu sungguh sangat kuat ya, sangat berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada itu. Langit, bumi, apapun juga selalu menuruti perintahnya. Sehingga murid-murid itu berubah ketakutannya. Bukan lagi takut kepada gelombang alam semesta ini yang melanda mereka. Tetapi mereka kemudian menjadi takut akan orang ini. Siapakah orang ini? Sabdanya diikuti, dituruti oleh alam semesta ini. Mereka yang mula-mula memanggil guru tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri mereka itu. Sepertinya Yesus mengajarkan mereka itu supaya melihat Dia dengan mata yang baru. Tapi banyak murid itu juga tetap keras hati. Sementara mereka masih mengikuti Yesus. Mereka masih terus tidak merasakan tuahnya sabda Yesus itu. Kita pun sering terlena. Kita itu malah juga mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa tidak membuat aku ini hidup tenteram? Mengapa aku mengalami masalah-masalah, gelombang-gelombang kehidupan? Dicemaskan kita oleh gelombang-gelombang hidup di dunia ini. Mengapa Tuhan menciptakan penderitaan di dunia ini? Mengapa? Mengapa kita harus menderita? Ada yang tidak terima kalau menderita sakit, entah apapun juga, masalah-masalah yang menakutkan, dipanggil polisi. Orang-orang kadang-kadang mengalami ketakutan karena ada penyiksaan, siksaan dan derita di dunia ini. Selamanya akan melanda manusia, baik yang sangat kaya, yang menengah atas, menengah bawah, yang miskin dan sangat miskin. Itu akan mengalami dalam kehidupannya kecemasan hidup. Hari depan apa? Orang yang saleh pun mungkin akan berkata-kata seperti Ayub itu, mengapa bisa terjadi padaku? Tapi sekarang lalu kita tahu. Sekarang kita mungkin menjadi sadar akan diri kita ini. Betapa rapuhnya kita itu. Betapa congkaknya, sombongnya kita itu. Seperti tadi kitab Ayub itu. Ayub berkata-kata mendapatkan Allah itu dalam badai. Siapa yang akan menutup badai ini? Siapa yang menjadi pintu bagi gelombang-gelombang ini? Akulah sabda Tuhan. Gelombang-gelombang hidup
Hanya Dia yang membuat kita itu dapat merasakan damai bila kita mengikutinya. Yesus guru mereka itu nantinya akan mengalami gelombang yang tidak terperikan, yang tidak bersalah, mengalami ketidakadilan. Seperti Ayub juga bertanya-tanya, mana keadilan Tuhan itu? Tetapi lihatlah yang tergantung di kayu salib itu. Ia yang tidak bersalah, yang selalu bertindak dengan adil, memberikan pengharapan kepada setiap manusia, memberikan jalan kehidupan, kebenaran hidup, rela tergantung di kayu salib. Dan Dia datang dari atas, yang ilahi itu. Dan ketika Ia bangkit dan Thomas itu tidak percaya, ketika Yesus datang lagi ke tengah-tengah mereka sekalipun pintu terkunci di rumah itu, kepada Thomas Dia berkata, peganglah luka-lukaku, rasakan di mana lukaku. Kristus itu membawa penderitaannya kepada keabadian. Penderitaan diangkat Kristus menjadi sesuatu yang surgawi. Batin ini yang tetap hidup bila bersatu dengan Dia, seperti kata Santo Paulus itu, satu orang mati untuk semua orang. Karena itu semua orang mati supaya semua orang yang mati itu tidak lagi hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang wafat untuk semua orang itu. Penderitaan itu diangkat menjadi sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kalau kita mau menerima penderitaan yang datang dari Dia, maka kita akan memperoleh kesatuan dalam Dia. Seperti sabda bahagia dari Matius itu, berbahagialah orang yang dianiaya karena Aku, karena mereka itu yang memperoleh kerajaan surga. Penderitaan diangkat menjadi sesuatu yang rohani, yang memberi kepada setiap orang kekuatan. Jangan takut kepada penderitaan. Ayub bersama dengan teman-temannya tidak menemukan jawaban kecuali suara dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang itu. Pandanglah, Aku ini yang berkuasa. Turutilah perintahku. Perintahku itu akan membawa kepada kehidupan yang abadi bersama dengan Aku. Allah itu memberi kepada kita kekuatan. Dia memberikan roh-Nya kepada kita yang ketakutan, yang cemas. Karena itu pergunakanlah kasih karunia Allah itu dalam diri kita. Rasakan bahwa hidup kita ini hidup karena kematiannya itu. Kita sudah mati bersama Kristus. Jadilah manusia baru. Itu yang diharapkan oleh Paulus kepada kita, supaya kita berani mengakui dan supaya iman kita itu mencapai puncak kesempurnaan, supaya kita mempercayakan segalanya, karena sabdanya itu maha dahsyat, maha kuasa. Siapapun akan mengalami
suaranya, mendengarkan suaranya, menghayati suaranya, supaya hidup kita ini hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada yang tersalib itu. Karena dia datang dari atas menjadi sama seperti kita. Murid-murid itu diajar mengalami berbagai gelombang dunia ini. Dunia ini yang mencemaskan kita, jangan khawatir atau takut. Jangan cemas mengenai gelombang-gelombang dunia ini. Karena sabdanya lebih kuat dari apapun juga. Lebih dahsyat, tidak seorang pun yang dapat menghalangi. Demikian ia berkata kepada Ayub itu. Kalau kita mendengarkan, lalu kita tahu bahwa Ayub itu pun tunduk, menyerahkan. Sekalipun dia tidak tahu kehendak Allah, maksud Allah menciptakan dunia ini dengan segala kerapuhannya. Tetapi bila kita mempercayakan diri kepada Tuhan Allah kita, maka hidup kita ini diperkuat. Iman kita ditantang, tetapi iman kita ini ditempa olehnya untuk menjadi sangat-sangat kuat. Karena itu, mari kita bertekun mengabdikan diri. Turutilah perintahnya. Hari ini kita boleh bersukacita, karena kita mendengarkan suaranya bukan di luar tubuh kita, melainkan di dalam batin kita. Itu yang Dia kehendaki, agar batin kita ini sungguh-sungguh menjadi kuat oleh iman harapan dan melakukan apa yang diinginkannya. Amin.